Mas Ardan. Oke, tes. Apakah suara saya sudah masuk? Oke, sudah bagus. Oke, di sini saya akan menjelaskan program dari kipas angin sensor suhu yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama yaitu terdapat include liquid crystal data yang berfungsi sebagai header file, di mana digunakan untuk mengaktifkan fungsi pustaka yang digunakan untuk layar LCD. Terus di situ terdapat liquid crystal LCD 2,34567. Nah, di situ berfungsi sebagai mengatur pin yang digunakan pada Arduino untuk LCD-nya. Nah, dapat dilihat pin yang digunakan adalah 234567. Nanti terdapat pada desain simulasinya. Yang selanjutnya yaitu cost integer pot sama dengan A0 untuk mengatur tempat pin potensial yang terpasang pada pin analog Arduino, yaitu 0. Yang selanjutnya yaitu integer pot value sama dengan 0, integer PWM sama dengan 0, dan integer vol pot sama dengan 0. Integer ini digunakan untuk memberi atau mengatur nilai awal, pot value, PWM, dan vol pot, atau nilai potensio dengan nilai awal yaitu 0, atau tegangannya sama yaitu 0. Yang selanjutnya itu float temp dan float temperatur. Nah, ini sebagai untuk menampung nilai desimal dari temp dan temperatur nanti. Selanjutnya yaitu integer temp min sama dengan 26. Ini digunakan untuk memberi atau mengatur nilai temp min atau temperatur minimal dengan 26. Jadi nanti suhu minimalnya 26. Yang selanjutnya yaitu define manual TBA1, sensor TBA2, terus define ENA11, define IN110, dan define IN29. Nah, di define ini untuk mendeklarasikan nomor pin yang digunakan untuk manual TB, sensor TB, ENA IN1 dan IN2 pada pin Arduino, yaitu pada A1, A2, 11, 10, dan 9, atau di pin itu maksudnya. Mungkin Lanjut, Mas. Oke. Aku lanjutkan, Mas ya. Oke, void setup biasanya dipanggil satu kali ketika program dijalankan dan digunakan untuk mendefinisikan mode pin atau memulai komunikasi serial. Terus itu terdapat serial badging-nya, yaitu untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Terus terdapat LED badging 16,2. Fungsi sintak ini untuk menyatakan bagian LCD yang digunakan. Untuk 16 merupakan jumlah karakter yang digunakan dalam satu row atau baris, dan 2 yaitu jumlah row baris yang digunakan. Terus LCD clear untuk menghapus layar LCD-nya. Terus yang pin mode pot input, terus ENA output, IN1 output, dan IN2 output, itu pin modenya digunakan untuk mengkonfigurasi pin tersebut agar bekerja menjadi sebuah input atau outputnya. Di mana pada program pot sebagai input dan ENA IN1 IN2 sebagai outputnya. Terus terdapat LCD set kursor 0,0, terus LCD.print tugas akhir, LCD.set kursor 0,1, LCD print kelompok 5, dan delay 1000. Nah, LED kursor untuk menentukan posisi kursor mulai penulisannya pada LCD, dan LCD print teks untuk menampilkan teks pada LCD. Diberikan delay atau jarak untuk memberi waktu tunda sebelum mengeksekusi kode program yang selanjutnya selama 1 detik. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aditya.
Suaranya kecil, Mas Adit. LCD clear yaitu untuk menghapus isi yang ada di layar LCD. Value untuk value analog grid itu mana analog grid untuk membaca nilai analog pin analog. Nilai voltage sama dengan 1023. Untuk PWM output value 0 1023 0,55, di mana nilai PWM memetakan top value dari batas bawah nilai awal yaitu 0 dan batas atas nilai 1023 menjadi batas bawah nilai 0, batas atas nilainya 255. Untuk analog rate ENA PWM, program akan menulis nilai analog pada pin ENA atau pin 11 Arduino menjadi nilai PWM. Digital rate manual PDB 1 digital rate in 1 high LCD set cursor 1 0 LCD print mode manual LCD set cursor 0 1 LCD print kipas on delay 5000. Jadi dibaca inputan akan nilai dan LCD akan sesuai perintah digital rate digunakan untuk membaca nilai dari salah satu pin untuk membaca pin manual atau pin A1 pada Arduino. Kemudian untuk menulis nilai dari suatu yang berasal dari nilai high maupun low pada program menulis pin A1 putar ke kanan secara standar jam. LCD cursor kita mulai penulisan dan beri delay itu memberi waktu tunda sebelum program semakin. Kemudian digital menuju digital rate pin 1 low. Jadi baca inputan lalu digital rate akan menulis nilai digital rate akan membaca nilai dari salah satu pin pada program akan membaca pin manual atau pin A1 pada Arduino. Sedangkan digital rate akan menulis nilai dari suatu inputan yang berasal dari pin digital Arduino baik nilai high maupun low. Pada program akan menulis pin 1 pada pin 11 pada Arduino menjadi low, di mana akan membuat motor menjadi putar. Temperatur sama dengan analog sensor PD temperatur 5.0 Celsius 0 bagi 4 kali 0, artinya temperatur sama dengan nilai analog, di mana analog akan membaca nilai analog pada input pin sensor PD atau A2 pada Arduino. Lalu temperatur nilainya disamakan dikali dengan perhitungan 5 0 dikali 100 0, lalu hasilnya dibagi 1024. LCD set cursor untuk menentukan posisi cursor mulai penulisan dan pin menampilkan teks pada LCD mana dan temperatur dan sel artinya Celsius. LCD print untuk menulis nilai yaitu temperatur pada LCD. Kemudian if temperatur kurang dari sama dengan temperatur min digital rate in 2 low LCD clear kurang. Artinya ketika nilai temperatur apabila kurang sama dengan nilai temperatur minimal yaitu 26, maka digital rate akan in 2 sekitar
temperatur kurang dari sama dengan temperatur minimal analog rate NaPWN jadi 4 boleh di layar. Itu nilai temperatur apabila lebih sama dengan ini yaitu 26, maka analog rate akan menunjukkan pada pin Na memiliki nilai PWN dibagi 4 yang akan menjadi kecepatan secara motor. Lalu digital rate akan menunjukkan pin 2 memiliki nilai X yang akan membuat motor bergerak ke arah kiri berlawanan arah muter jam. Lalu bisa kursor untuk menentukan posisi kursor mulai penulisan dan LCD print untuk menampilkan teks pada LCD di mana program akan menentukan pada LCD kata cuaca biasa paslon. Kemudian apabila lebih sama dengan 29 maka analog rate akan menunjukkan pada PWN PWN sebagai yang akan menjadi kecepatan putaran motor. Lalu digital rate akan menunjukkan peluang memiliki nilai X yang akan membuat motor bergerak ke arah LCD sampai besar menentukan posisi pada program LCD, tata cuaca, hangat, dan kipas on. Kemudian isi temperatur lebih sama dengan 32 maka analog rate akan menunjukkan pada pin Na memiliki PWN sebagai 2 yang akan menjadi kecepatan putaran motor. Lalu digital rate akan menunjukkan pin 2 memiliki nilai X yang akan membuat motor bergerak secara kiri berlawanan arah putaran jam. LCD kursor untuk menentukan posisi penulisan dan LCD print text menampilkan teks pada LCD di mana pada program akan menampilkan pada LCD pada cuaca dan temperatur lebih sama dengan 34 maka analog rate akan menunjukkan pada Na memiliki nilai PWN dibagi 1 yang akan menjadi kecepatan putaran motor. Lalu digital rate akan menunjukkan kedua memiliki nilai X yang akan membuat motor bergerak ke arah berlawanan arah putaran jam. LCD kursor untuk menentukan posisi kursor mulai penulisan dan teks menentukan pada LCD di mana program akan menentukan pada LCD tata cuaca panas dan kipas on. Kemudian untuk serial print ada untuk serial print yaitu digunakan untuk menulis kalimat yang akan ditampilkan pada virtual terminal dan digunakan untuk menulis nilai port value, output, dan PWN yang akan ditampilkan pada virtual terminal delay. Delay itu untuk memberi waktu tanda sebelum mengeksekusi kode program yang selanjutnya selama 1 detik. Baik, saya lanjutkan untuk ke simulasinya. Dan simulasinya sebagai berikut. Mana tombol yang atas ini sebagai tombol manual yang akan menggerakkan motor ke sebelah kanan secara terus-menerus, bisa diberhentikan nanti. Lalu yang di bawah ini tombol dengan sensor suhu LM35 untuk mengatur kecepatannya.
dan untuk memulai kerja motornya. Lalu sebelah sini ada potensio untuk mengatur kecepatan motor secara manual. Jadi semua juga bisa terpengaruh oleh potensio ini. Oke, langsung saja. Mode manual, maka ketika di tombolnya, motor akan bergerak. Kecepatannya sesuai dengan PWM dan lampu LED warna kuning akan menyala. Ini ketika diturunkan, ketika potensio diturunkan, maka sinyalnya akan berubah, semakin berkurang dan kecepatan motor akan semakin melambat, membuat kipas bekerja menjadi lambat juga. Dan dikecilkan lagi, maka kecepatan motor juga akan semakin lebih lambat. Oke. Untuk mematikannya dengan seperti ini. Maka motor dan LCD akan mati dan LED akan mati juga. Lalu ketika tombol kedua dinyalakan, ini awalnya belum menyala. Lalu sesuai dengan pengaturan dari program tadi, jika lebih dari 26 derajat Celcius, maka motor mulai bergerak dengan kecepatan PWM dibagi 4. Walaupun PWM pada mana? Walaupun PWM pada potensio masih tetap, tapi oleh sensor suhu sudah dipotong sehingga kecepatan motor akan sesuai dengan pemrograman yang telah dibuat. Jadi kecepatannya kira-kira 1 kotak. Lalu naik 27 masih sama kecepatannya PWM per 4. Lalu 28 sama. Ini cuacanya biasa, kipas on sampai 28. Lalu saat 29 maka 1 lebih sedikit kotaknya sinyal PWM-nya, atau PWM dibagi 3. Kecepatan kipas lebih cepat. Oh ya, untuk bedanya tadi untuk tombol yang manual, gerakan motor ke sebelah kanan searah jarum jam. Lalu ketika dengan tombol menggunakan tombol sensor atau mode hemat daya, motor akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jika suhu 30 derajat masih sama, 31 masih sama, hangat. Saat 32 derajat sudah mulai cuaca sumuk dan kecepatan PWM dibagi 2. Kecepatan motor akan semakin cepat menyesuaikan sinyalnya ini. Lalu sampai 34 ini baru kecepatan penuh. Dan semakin ke atas sama kecepatannya juga seperti saat 34 derajat ini cuaca panas. Di LCD akan terdeteksi
akan mencetak cuaca panas. Untuk virtual terminal ini, untuk tombol ini ketika dilepas maka akan berhenti. Selesai. Lalu ini ketika dilepas lagi maka akan jalan kembali. Dan untuk potensi ini akan mempengaruhi virtual terminalnya, hasil pada virtual terminal. Ya, sekarang berkurang nilai tegangannya jadi 2 volt, PWM-nya seperti ini. Kita coba ketika menggunakan sensor. Ya, jadi potensio ini juga akan mempengaruhi kecepatan mode sensornya juga. Mempengaruhi kecepatan putaran pada mode sensor, kecepatan motornya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompoknya Mas Alfian dan kawan-kawan. Selanjutnya ini masukan saya sederhana ya, sebenarnya kalau presentasi itu sebetulnya jangan terlalu ini dibaca programnya. Ya Anda mestinya menjelaskan saja, misalnya jika suhunya lebih kecil dari ini maka tulisannya atau tampilan LCD-nya sumuk misalnya, seperti itu aja. Jadi nggak usah print LCD berkepanjang. Itu aja masukan saya. Silahkan bisa off kamera kelompoknya Mas Alfian dan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti tinggal dikirim itu. Nah ini selanjutnya kelompoknya siapa? Fitri. Izin masuk, Pak. Satu kelompok. Izin masuk, Pak. Kelompok 2. Kelompok 2, Pak. Izin masuk, Pak. Sudah, Ana Latifah dan kawan-kawan. Ya. Ya. Yeni bisa share screen. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak, saya memakai masker karena lagi dalam perjalanan. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan konsep dari kelompok 2, itu merupakan simulasi alarm kebakaran menggunakan sensor MQ2 dan flame sensor berbasis microcontroller Arduino. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan Awaludin Ramadan dengan NIM 16, Ana Latifah dengan NIM 17, dan Yeni Maharani dengan NIM 18. Nah, jadi simulasi alarm kebakaran dengan sensor MQ2 dan flame sensor itu memiliki keluaran output berupa suara buzzer dan tampilan LCD berbasis microcontroller Arduino. Nah, simulasi ini juga memiliki tujuan pencapaian dari hasil uji coba simulasi alat pendeteksi kebakaran dengan menggunakan sensor asap MQ2, flame sensor berbasis microcontroller Arduino Uno yang memiliki output berupa suara buzzer dan tampilan liquid crystal display atau LCD. Baik, langsung saja di sini kami sudah membuat programnya. Untuk yang pertama, itu di situ ada tulisan kelompok 2 beranggotakan Awaludin, Ana, dan juga Yeni. Baik, nah pembuatan program ini menggunakan software Arduino IDE. Nah, hasil dari program nantinya akan di-upload pada microcontroller Arduino sebagai bentuk sistem kontrol pada alat ini. Di sini penjelasan programnya. Yang pertama, integer flame itu berada di pin 9, kemudian integer MQ2 berada di pin 8, dan integer bus
itu buzzer ada di pin 7. Kemudian langsung ke bawah itu ada pin mode, itu flame, dan MQ2 itu sebagai input, kemudian untuk outputnya itu berupa buzzer. Nah, di sini ada integer NF, itu bisa dibaca flame sensor, kemudian integer NM itu bisa dibaca MQ2. Kemudian if NF sama dengan 1 dan NM sama dengan 1, itu nanti LCD print akan menampilkan kalimat kebakaran dengan delay 100. Kemudian ke bawah, untuk LCD print smart home itu jika flame sensornya bernilai 0 dan juga MQ2-nya bernilai 1. Kemudian untuk LCD print standby, nanti di situ akan tertulis smart home standby jika flame-nya bernilai 1 dan MQ2-nya bernilai 0. Mungkin itu saja penjelasan programnya. Kita langsung memasuki rangkaiannya yang telah kita buat di Proteus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Henny. Terima kasih. Audionya nggak kedengeran. Baik, untuk penjelasannya, pada simulasi ini kami menggunakan flame sensor sebagai sensor pendeteksi api dan sensor gas MQ2 sebagai mendeteksi asap. Di sini kita juga menggunakan speaker, motor, dan LCD sebagai outputnya. Nah, dalam pengujian simulasi ini dipengaruhi oleh input pada flame sensor dan sensor MP2 dengan menggunakan logic stage. Nah, apabila logic stage 1 dimasukkan pada flame sensor dan logic stage 0 dimasukkan pada MP2, maka LCD akan menampilkan tulisan smart home standby, tetapi speaker dan motornya masih diam. Kemudian apabila dibalik sensor MP2-nya yang sudah di logika 1, hasilnya tetap sama seperti tadi. LCD masih bertuliskan smart home standby dan speaker dan motor masih dalam kondisi diam. Kemudian kondisi ketiga, apabila kedua sensor aktif atau diberi nilai 1 semua, maka akan LCD menampilkan tulisan kebakaran dan speaker nyala, kemudian motor juga akan menyala. Itu tadi penjelasan simulasi dari kelompok 2. Apabila ada Sebentar saya tanya, itu flame sensornya itu menyalakannya dengan menggunakan probe logic itu ya? Iya, Pak. Betul. Terus yang sensor gasnya juga sama ya? Iya.
Jadi kalau ada kebakaran, itu dia sensor gas dan sensor flame-nya harus on gitu ya. Ia mendeteksi ini logika satu itu misalkan ada api dan kebakaran. Coba dimatikan yang di MQ2-nya itu misalnya dinolkan. Tetap dianggap kebakaran enggak itu? Tetap, oh enggak ya. Iya. Sebaliknya, kalau MQ2-nya 1, ya, ininya dinolkan, ya ininya 1. Enggak ya, enggak jadi tag. Sekarang flame sensornya dinaikkan jadi 1, yang biru itu jadi merah. Oke, buzzernya nyala, motornya nyala. Oke, tapi nyalanya pelan ya motornya ya. Kalau yang PCF 8574 itu dipakai buat apa ya? Itu untuk mengatur LCD-nya. LCD untuk ke Arduino-nya, Pak. Ya sudah cukup. Kalau yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ini lengkap ya. Awaludin ada, terus Ana Latifa ada, Yeni pakai 2 perangkat. Oke, terima kasih. Silahkan di off video boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Hasna ya. Hasna dulu ya, yang on kamera ya. Betul, Bapak. Ya, oke. Silahkan Mbak Hasna. Ini kelompoknya Sopo Jonatur juga ini anggotanya. Betul, Bapak. Oke, ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Hasna Azalfa, NIM belakang 19, kemudian Jonatur Stephen, NIM belakang 20, kemudian saya sendiri Fitri Arifiati, NIM belakang 21. Izin mempresentasikan mengenai program kami yang berjudul Perancangan Sistem Suhu Ruang secara manual reverse forward dengan pulse width modulation dan otomatis menggunakan sensor suhu LM35. Monggo Mbak Hasna bisa share screen. Sebenarnya untuk program kami hampir sama dengan kelompoknya Mas Aditya karena sebagai sistem pengendali suhu ruang, tapi yang menjadi pembeda itu pada output karena pada kelompok kami itu menggunakan 2 motor. Langsung saja untuk program IDE Arduino akan dijelaskan oleh Hasna Azalfa, kemudian dilanjutkan untuk penjelasan Proteusnya oleh Jonatur Stephen. Silahkan Mbak Hasna. Audionya kok nggak kedengeran ya?
Audionya nggak ada nih. Kalau temennya nggak kedengeran audionya, tolong yang lain mengingatkan ya, supaya dia. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana programnya. Bisa dari atas, Hasna. Oke, silakan. Oke, pada pertama dijelaskan bahwa kami kelompok 3 terdiri dari Hasna, saya sendiri, dan juga Fitri. Terdapat include liquid yang terdapat pada pin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan define kanan pada A2 dan define kiri pada A3 yang berfungsi sebagai persebatan kiri, dan define pot A1 yang terletak pada A1 yang sebagai fungsi potensiometer, sedangkan enable sebagai posisi motornya yang terletak pada pin 11. Lalu ada float, temperature C untuk float sensornya, dan read ADC, serta ada integer duty cycle dan ada integer set untuk kondisi push button saat bernilai 1 dan 0, serta integer nilai dan temperatur pinnya. Bisa ke bawahin lagi. Oke. Pada void setup, seperti biasa akan menjelaskan nama dari kelompok kami secara bergantian dengan delay waktu setengah detik. Sedangkan bisa di bawah lagi, Mbak. Sedangkan untuk potensiometer sebagai input dan enabler atau sebagai sumber tegangan motor, outputnya pin 1 sebagai output dan pin 2 sebagai output, serta pin 13 juga sebagai output untuk motor dengan sensor LM35. Sedangkan ada program looping atau pengulangan, di mana TMC sama dengan analog read, maksudnya bagian sensor suhu ruangan, untuk mengoperasikan ke suhu itu dengan TMC sama dengan 5 kali C, tem dikali 100 dibagi dengan 1200, merupakan rumus pembacaan sensor LM35. Sedangkan ada serial print TMC untuk menampilkan display pada cara kerja sensor LM35. Jika temperatur di atas 30, maka motor akan menyala dan serial print akan menampilkan bahwa suhu panas. Sedangkan pada saat kurang dari 30, maka motor berhenti dan menyatakan dan serial print menyatakan sensor sejuk. Sedangkan ada read ADC, ini sebagai fungsi ADC-nya, dan PWM, di mana pada yang manual kami menggunakan program yang kemarin hampir sama, yaitu bisa reverse forward kanan kiri. Jika push button kanan bernilai 1, maka motor bergerak ke arah kanan, dan jika push button kiri bernilai 1, maka motor bergerak ke arah kiri. Oke, kita bisa langsung ke Proteusnya aja. Baik, Mbak, kita ke Proteusnya aja. Demikian programnya. Oke, lanjut. Oke. Pada simulasi protes ini, kalau kami membuat sistem suhu ruangan otomatis dan manual, di mana di dalam penerapan sistem pengontrolan suhu ruangan secara otomatis dan manual memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti tingkat efisiensi kerja, biaya, dan lainnya. Pada Proteus ini, kelompok kami menggunakan sensor LM35 sebagai alat
pendeteksi suhu ruang secara otomatis, ada potensiometer sebagai PWM untuk mengatur daya dan kecepatan motor, serta virtual terminal sebagai display dari cara kerja sensor LM35, LCD sebagai alat informasi dari cara kerja potensiometer, push button sebagai pengatur arah gerak motor, serta osiloskop sebagai display PWM. Bisa diaktifkan. Oke. LCD-nya terlihat. Oke. Pada sensor suhunya bisa dinaikkan menjadi 30, di atas 30 sudah ya. Maka virtual terminalnya bisa di pause dulu. Oke. Bisa di pause dulu, Mbak. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi pada virtual terminal melampirkan informasi bahwa sensor dalam keadaan panas dan menampilkan jumlah suhu yang dideteksi serta motor menyala. Bisa diperlihatkan motornya bahwa sedang bekerja atau beroperasi. Oke. Di mana terdapat transistor sebagai penyarah dan relay sebagai pengatur arusnya. Pada saat sensor bekerja, maka lampu indikator LED biru akan menyala. Lalu bisa diturunin suhunya menjadi di bawah 30. 29 mungkin. Oke. Pada Skopnya nggak bisa kelihatan sinyalnya, itu duty cycle-nya misalnya 50% bisa diangkat sebentar. Tidak, Pak. Di kelompok kami duty cycle-nya berfungsi untuk yang manual saja, sedangkan yang otomatis sendiri. Jadi juga tegangannya dibagi dua untuk yang otomatis dan manual. Seperti itu, Pak. Oke. Boleh dinaikin dari duty cycle. Jadi waktu sensor di bawah 30 derajat, maka motor akan mati atau tidak beroperasi. Sedangkan untuk potensiometer berfungsi sebagai pengatur tegangan dan kecepatan motor. Boleh naikin ke 50% potensionya. Sambil dilihatkan, Mbak, osiloskopnya. Oke. Jika potensio menuju persentase 50%, maka motor sebelah kiri akan bekerja. Sedangkan pada osiloskop menampilkan duty cycle 25%. Mengapa demikian? Karena F-in pada Arduino-nya terbagi menjadi dua, yaitu untuk otomatis dan manual. Sedangkan lampu LED sebagai indikator bahwa motor bergerak ke arah kanan dan kiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata dan kurang lengkap dalam pemaparan materinya, mohon maaf. Terima kasih. Baik. Jadi ini ceritanya fungsi yang Anda mau pakai ini ceritanya sebagai apa ini? Motornya atau outputnya motor aja ya? Iya, Pak. Jadi bisa dibilang pada simulasi ini rangkaian kombinasi, Pak. Jadi ada dua fungsi yang digerakkan oleh satu Arduino microcontroller seperti itu, Pak. Terus yang di bawah sebelah kiri itu apa itu? Ini sebagai output dari motor secara manual atau yang digerakkan oleh PWM. Itu motornya motor DC biasa? Iya, Pak. Kalau yang kanan sama ya? Sama motor DC. Cuma ada RPM-nya. Ada? RPM sebagai informasi kecepatan motornya, Pak.
Kecepatan motornya satuannya apa? Nggak ada ininya ya? Nggak Nggak ada ada. tampilannya, nggak ada ya? Tidak ada. Di program tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih ke Hasna, Jonatur, dan Fitri. Mungkin bisa close video, mungkin yang lain gantian. Izin Tegar, Izin ya? masuk, Pak. Ya, Tegar, oke. Izin share screen ya, Pak. Ya. Ini Tegar dan Putri Fauzia ya, satu kelompok ya. Iya, Bapak, betul. Oke. Dari atas dulu Arduino-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Putri Fauziah dengan NIM 53014200014 dan saya sendiri Tegar Cahya Saputra dengan NIM 53014200015. Di sini kita membuat proyek yaitu rangkaian untuk kursi roda. Untuk programnya akan dijelaskan oleh Putri Fauziah. Baik, terima kasih Tegar. Yang pertama kita akan memasukkan library dari LCD-nya karena kita pakai LCD jadi di sini memasukkan dengan include liquid.h. Lalu kemudian untuk pin LCD di sini menggunakan pin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu selanjutnya untuk button kanan di sini menggunakan A1 dan button kiri menggunakan A2. Buat untuk maju itu A1 dan mundur itu A2. Lalu di sini ada port di A5, enable A dan enable B ada di 11 dan 12. Lalu selanjutnya bisa ke void setup. Di sini ketika di sini potensial sebagai input dan outputnya ada enable A, enable B, dan in 1 dan in 2. Lalu di sini LCD-nya akan print tugas akhir dari kelompok 1 dengan delay 2 detik. Lalu selanjutnya ke void loop. Di sini analog grid-nya potensio, delay-nya itu 1 detik, lalu analog grid-nya potensio putarannya yaitu read ADC 0 sampai 1023 itu diganti dengan 0 sampai 100% seperti pada potensio. Lalu selanjutnya ada LCD, di sini akan print kecepatan di bawahnya itu ada berapa persennya. Lalu ketika program ini dijalankan dan di set sama dengan 0 akan mundur, dan ketika di set sama dengan 1 akan maju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar. Terima kasih. Dan langsung kita menuju ke rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri kita menggunakan Arduino R3, lalu ada 2 button. Yang button pertama untuk button maju, button kedua untuk mundur, lalu ada potensio untuk mengatur kecepatan motor. Lalu di sini kita menggunakan 2 motor untuk menggerakkan 2 roda. Lalu di sini ada LCD untuk outputnya. Lalu kita langsung jalankan saja. Nah, di sini setelah kita run program akan maju, roda akan maju, dan kita coba turunkan kecepatannya. Maka di LCD pun juga akan terlihat
untuk berapa persen kecepatannya. Nah, lalu kita coba mundur. Nah, di sini akan mundur, roda akan mundur. Lalu kita coba lihat virtual terminalnya. Di sini virtual terminal akan menunjukkan berapa kecepatan dari potensionya. Di sini kita ubah kecepatannya, maka virtual terminalnya akan juga berubah. Lalu osiloskopnya. Nah, di sini jika kita maju, lalu kita ubah kecepatannya, maka sinyalnya juga berubah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Ya. Dan kelompok kami tadi lupa belum mengirim lewat emailnya, Pak. Bagaimana, Mas Alfian? Maaf. Kelompok kami belum ada screenshotan kirim ke emailnya. Habis ini mau kirim ulang lagi, Pak. Diulang enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Harapan saya begini ya, ini mungkin sambil nunggu kelompok ya. Harapan saya itu Anda punya artikel, diterima atau tidak nggak masalah ya toh, nggak masalah, jadi nggak usah berkecil hati atau rendah diri. Yang namanya publikasi itu ya begitu, saya aja yang dosen sudah puluhan tahun di reject itu ya sering gitu, jadi nggak usah, tapi menulislah itu supaya apa, supaya nggak kayak saya mungkin yang sudah lambat untuk menulis itu. Kalau Anda mungkin dari muda dibiasakan menulis, mengerjakan apa ditulis, mengerjakan apa ditulis, nanti jadi karya artikel gitu kan bagus itu ya. Jadi ada yang dihasilkan, apalagi Anda nanti calon guru, sehingga reputasi penulis Anda itu akan bagus. Nanti siapa tahu menulis buku tentang apa di SMK gitu, bukunya laku. Nah, itu kan juga berkah buat Anda. Itu saja ya, jadi jangan dijadikan beban. Oke, terima kasih kelompoknya Mas Tegar dan Mbak Putri ya, tadi sudah presentasi bagus. Saya buka kelompok berikutnya, Adi Pramana, Rizal Resiano, satu kelompok. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Resianto dan Adi Pramana dengan Abizar dari Malang yang dua ini ya, jadi ya. Iya, Pak. Oke, silahkan di share saja, langsung dimulai. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak. Sebelumnya saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Rizal Rezianto, lalu saya sendiri Adi Pramana Setiawanda Putra, dan yang terakhir Abizar Al-Ghifari. Dari proyek ini kami menggunakan Arduino untuk membuat cooling pad otomatis. Kami membuat ini dengan tujuan untuk menjaga daya tahan laptop agar tidak mengalami overheat dengan menerapkan Arduino sebagai microcontrollernya. Lalu komponen-komponen yang kita pakai yaitu Arduino Nano, lalu yang kedua modul motor LN298N, lalu yang ketiga sensor suhu LM35, dan yang terakhir kipas. Yaitu bisa langsung dijelaskan untuk
coding Arduino-nya oleh teman saya. Oke, izin masuk. Langsung saja untuk codingan yang pertama, yaitu liquid crystal. Untuk mendeklarasikan LCD tadi, kita menggunakan drive LCD juga, jadi output dari Arduino 2 nanti masuk ke LCD-nya. Terus ada integer kondisi itu kondisi suhu normal, kami buat 26 derajat Celcius. Untuk lampu 1 itu di pin 12 dan lampu 2 di pin 11, dan kita mendeklarasikan objek ADC nanti kita deklarasikan sebagai sinyal digital dari suhu nanti. Nah, integer pin sensor pin itu buat sensor masukan dari suhu bawah. Nah, untuk yang pertama yaitu mendeklarasikan integer LCD ya, LCD INT itu untuk mendeklarasikan LCD di void stop. Nah, yang pertama kita buka dulu dengan nama dan NIM kita masing-masing dengan delay setengah detik. Setelah itu ke bawah langsung. Nah, itu kita deklarasikan lampu 1 di output ya, sebagai output, dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tuh sebagai output buat motor DC-nya nanti, dan serial begin kita komunikasikan di nilai 9600. Nah, untuk void loop kita awal-awal mendeklarasikan tentang objek ADC tadi ya, untuk analog read atau membaca nilai analog dari sensor pin A0 tadi. Nah, kita buat rumus dari suhu tadi menjadi Celcius. Nah, kita dapatkan suhu Celcius, terus kita kondisikan ke 4 kondisi. Yang pertama itu ketika di bawah 20 dan dikurang dari 26 ya tadi kondisinya, maka si motor akan low atau mati, dan PWM juga akan mati, dan di layar akan menuliskan output off dan netral. Off itu diartikan DC, motor DC akan mati, dan netral itu suhu ruang dianggap netral. Nah, untuk yang kedua yaitu Celcius kurang dari 26 dan 32 kurang dari 32 yaitu PWM di angka 90 ya. Putaran akan sedengan ya, atau enggak maksimal di 220. Nah, kedua kita pakai dua kipas ya, 12 volt. Nah, dua-duanya akan di 90 PWM. Nah, untuk LCD-nya akan ditampilkan on dan suhu masih di netral, suhu laptop. Nah, ke bawah lagi untuk Celcius di bawah 20 ya. Itu kita matikan semua, dan lampunya akan hide di lampu 2 yang merah. Nah, untuk analog read atau motor DC-nya akan mati, dan di LCD akan menampilkan off dan keterangan full atau dingin. Nah, ke bawah lagi ketika di atas angka 32 ya tadi ya. Nah, itu akan bertuliskan warning atau ya, atau peringatan, dan di motor akan bertuliskan on, dan PWM akan di bawah 20 atau maksimal. Nah, diharapkan kipas akan berjalan dengan maksimal. Nah, yang terakhir di LCD dia bertuliskan suhunya berapa, itu dalam bentuk Celcius. Kita panggil tadi yang kita deklarasikan, kita panggil di bawah. Nah, kita buat char 223 itu simbol dari derajat, dan bawah itu Celcius. Itu dari penjelasan codingan. Mungkin bisa langsung ke rangkaian Proteus. Apa sudah muncul rangkaian Proteusnya? Belum. Di stop share screen dulu baru di share screen. Oke. Udah. Oh, udah. Ya. Oke. Akuran ya. Apa sudah terlihat?
Sudah. Eh, Lanjut, udah terlihat. Oke. oh ya, oke. Jadi untuk suhu 20, maka LCD akan menampilkan suhu off 20 derajat atau dalam kondisi netral. Lampu 2 akan menyala berwarna hijau, ini lampu 2. Ini lampu pertama. Terus untuk kipasnya sendiri belum bergerak karena kondisi suhu masih netral. Kita naikkan suhu sebanyak saat kondisi suhu di atas 26 derajat, maka lampu 1 dan 2 akan menyala dan kipas dari motor ini, kipasnya ini akan menyala seperti ini terlihat, dan ini juga PWM akan tampak seperti ini. Di LCD akan menampilkan suhu on atau dalam suhu 35 derajat dalam kondisi warning atau berbahaya. Jadi Itu kipas otomatis osiloskopnya resolusi horizontalnya bisa diatur lebih kecil nggak ya biar kelihatan. Nah. Ya, Pak. Terus lagi dikit lagi ya gitu. Ya, Pak. Seperti itu. Tadi ada lagi satu kondisi di mana suhu di bawah 20 derajat. Sebentar. Saat kondisi suhu di bawah 20 derajat, maka di LCD akan nampak suhu off atau terus derajat Celciusnya 19 derajat atau dalam kondisi cold. Kipas akan menyala juga. Dan lampu pertama, lampu 1 itu akan menyala dan lampu 2 akan mati. Seperti itu. Lanjut mungkin ke desainnya. Silakan di share screen mungkin Mas Rizal untuk desain dari yang kita buat ini. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Ya, silakan. Nah, ini oh ya, ada bridging-nya bagus ya. Freezing-nya seperti ini. Tadi kan ada drivernya LCM 1602 masuk ke Arduino Nano menggunakan LM35 suhunya dan menggunakan 12 watt, dan di sini menggunakan 20 kipas DC ya. Dan di sini menggunakan driver juga sama seperti yang tadi. Di sini menggunakan lampu yang berwarna hijau sama yang berwarna merah juga. Nah, untuk sebentar. Seperti ini untuk desain 3D-nya. Kita menggunakan cooling pad ini, dan di bawah ini ada komponen dari yang kita buat tadi, menggunakan 2 buah motor DC. Maksudnya menggunakan 2 buah kipas dan suhu LM35, dan di sini menggunakan driver motor ya, yang merah tadi. Begitu sih penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Adi. Baik, mungkin itu dari penjelasan dari kelompok kami terkait proyek tugas ini. Mungkin bila ada yang ingin bertanya bisa langsung open mic.
Silakan kalau ada yang bertanya temannya. Saya mengucapkan terima kasih Risa, Abisal, dan Adi. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh off video nanti Baik, biar sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Siapa yang mau maju on video? Apa sudah semua atau ini? Kok tidak ada yang on? Ini masih ada satu kelompok ya. Oh iya. Kelompoknya yang terakhir yang belum ini. Silahkan Abdillah, Ahmad, Andika ini yang mana nggak ada nih? Ya, Abdillah ini yang ada nih. Maju Mas. Kayaknya tinggal kelompoknya Anda yang belum nih, Mas Abdillah, Mas Ahmad, dan Mas Andika. Mas Abdillah ada, Mas Ahmad ada, Mas Andika ada enggak? Oh ada, ini ada bertiga, ada semua. Sebentar menunggu teman Pak, sepertinya mengalami kendala. Oh, kendala apa, sinyal ya? Yang Iya, sering, Pak. nah ini ada ini. Izin share screen, Pak. Oke, lanjut silakan. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, untuk penjelasannya di sini saya sebentar, Pak. Ya, lanjut aja. Oke. Kelompoknya Mas Andika ini yang lain nggak bisa on video. Ahmad sama Abdi. Oke, dah lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Raihan Janur Irza dari kelompok 7. Anggota kelompok saya ada saya sendiri yang berakhiran NIM 52. Yang kedua ada Ahmad Ari Kriswantoro berakhiran NIM 53 dan Andika Fadli Pratama yang berakhiran NIM 54. Kami membuat simulasi membuka dan menutup pintu secara otomatis. Untuk yang atas kami menggunakan LCD, jadi kami memberikan input liquid kristal dan mendefinisikan pin-pin yang dibutuhkan. Kemudian pada void setup kami membuat program untuk di awal ketika simulasi dinyalakan dan belum mendapatkan inputan pada sensor. Jadi pada awal kami menyeting LCD untuk menampilkan otomatis pembuka pintu. Kemudian LCD dibersihkan dan menampilkan kelompok 7. Untuk selanjutnya pada void loop ketika digital read membaca sensor mendapat inputan, maka yang pertama dilakukan adalah membersihkan
LCD. Kemudian menuliskan gerakan terdeteksi dan gerbang terbuka. Nah, pada digital write-nya kami memberikan output ke driver motor untuk menggerakkan motor. Kemudian ketika if else, ketika digital read sensor tidak sudah berlogika low, maka LCD akan dibersihkan, tidak mengeprint, tidak ada gerakan, gerbang tertutup, dan menampilkan sebaliknya untuk outputnya. Jadi gerakan motornya terbalik. Kemudian jika else, maka low load, jadi tidak terjadi apa-apa. Silahkan ditampilkan Proteusnya untuk simulasinya. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian simulasi dari kelompok kami, yaitu pintu otomatis. Di sini kami menggunakan beberapa komponen untuk membuat rangkaiannya. Yang pertama ada peer sensor. Peer sensor ini digunakan untuk mendeteksi pancaran inframerah yang berada pada sekitar sensor tersebut. Kemudian sebagai inputannya kami menggunakan logic state. Selanjutnya Arduino Uno R3. Ini digunakan sebagai otak dari penggerak atau otak dari rangkaiannya. Selanjutnya ada IC L293D digunakan untuk penguat arus pada rangkaian ini. Selanjutnya motor digunakan untuk membuka dan menutup pintu atau sebagai penggerak dari pintunya. Kemudian terdapat lampu sebagai indikator saat peer sensor mendeteksi adanya suatu objek. Dan yang terakhir, LCD digunakan untuk menampilkan output sesuai dengan kondisi pada peer sensor. Baik, mungkin bisa langsung disimulasikan. Terus dijalankan. Ya, kondisi yang pertama, ini saat logika bernilai 1 atau peer sensor mendeteksi adanya suatu objek pada sekitar sensor, maka motor pada pintu akan bergerak atau pintunya akan terbuka. Kemudian lampu indikator menyala dan LCD akan menampilkan tulisan gerakan terdeteksi, gerbang dibuka. Kemudian jika peer sensor sudah tidak mendeteksi adanya suatu objek pada sekitarnya, maka motor akan kembali ke posisi awal atau pintu akan menutup kembali. Kemudian lampu pada sensor, lampu indikator akan mati, dan LCD akan menampilkan tulisan tidak ada gerakan, gerbang ditutup. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk simulasinya. Baik, terima kasih. Tapi ini nggak ada ininya ya, kecepatan motornya berapa atau PWM-nya berapa, nggak ada ya ini ya? Iya Pak, belum ada Pak, belum ditambah. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silahkan. Belum ada Pak. Nggak ada, kalau nggak ada ya silahkan bisa off video, stop share screen. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kelompoknya Mas
Abdillah, Mas Ahmad, dan Mas Andika tadi. Kelompok yang terakhir sepertinya ini sudah maju semua. Nanti minggu depan itu tinggal kita evaluasi. Mungkin kalau ada sisa-sisa pekerjaan yang lalu-lalu yang belum Anda kerjakan atau ada yang tidak masuk pada saat kelompoknya presentasi dan sebagainya, nanti saya coba bisa diganti dengan semacam pengganti tugas atau apa gitu. Ini kelompoknya Mas Alfian nih uang kirim ya. Iya, Pak. Kemudian ini tinggal kelompoknya Mas Abdillah, Ari Ahmad, dan kawan-kawan tadi yang mungkin sambil kita tunggu. Oh ini sudah ya Mas Ahmad, Ari juga sudah langsung kirim. Oke, ini sudah lengkap. Ini di depan rumah saya lewat penjual keliling, tangting-tangting, audionya ikut masuk, minta maaf. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini saya kira perkuliahan ini sudah lengkap, sudah bagus. Soalnya tinggal nanti nambah satu materi itu sebetulnya ya, IoT, tapi nggak bisa diselesaikan di perkuliahan ini. Saya kira ini udah materinya sudah cukup banyak, dimulai dari Z80 sampai dengan Arduino, sampai dengan aplikasi sensor dan sebagainya. Ini Anda sudah pakai peer sensor, pakai flame sensor, ya itu sudah pinter-pinter. Saya kira ini sudah, terima kasih, saya juga beban saya jadi tidak terlalu berat. Jadi harapan saya